Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah Mas siap Edi. luar biasa Mas Hari. Ya, gitu. Baik Mas Hari ini Ya. ini mau ngajar ya Mas Hari ya? Iya, siap. Ini Ngajar di kelas berapa Mas Hari? Kelas 10 TO1 ini nanti. Gitu. Barangkali kira-kira apa sih nanti yang mau diajarkan materinya Mas Hari? Baik, ada yang akan dibacakan berkaitan dengan dasar-dasar otomotif yang dengan elemen motor bakar. Oke. Kira-kira nanti dari materi tersebut apa yang kira mau didapatkan ya tujuannya atau capaian pembelajarannya ya Mas Ari? Baik, jadi nanti ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, anak mengetahui berkaitan dengan fungsi dan cara kerja motor bakar, kemudian berkaitan dengan sistem-sistem yang ada dalam motor bakar tersebut. Oh bagus. Terus apakah Pak Zari ini sudah menyiapkan juga rubrik penilaiannya? Baik, untuk rubrik penilaiannya ada beberapa dengan alur tirta, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada rencana aksi dan pertanggungjawaban berkaitan dengan penilaian tersebut. Baik Pak Azhari. Terus nanti kira-kira kompetensi inti apa ya yang mau dicapai nanti? Nah, berkaitan dengan kompetensi yang akan dicapai adalah mengenai permasalahan dalam proses pembelajaran. Bagaimana dengan antusias anak, metode-metode pembelajaran yang akan disampaikan. Oke, terus indikator ketercapaian yang ingin dicapai nanti apa ya Pak Sari? Jadi dari permasalahan-permasalahan yang ada mengenai proses pembelajaran nanti diharapkan ada solusi atau pemecahan masalah dalam berangkat dari permasalahan tersebut. Baik, terima kasih ya. Kalau begitu, kayaknya sudah siap Pak Sri ya? Siap. Oke, Ya. Nanti coba kita masuk ke dalam kelas dan saya akan mengobservasi di dalam kelas Pak Siap. Sri ya. Terima kasih Pak Sri. Sama-sama Pak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Ya, luar biasa. Saya lihat di sini ada wajah-wajah cerah, masa-masa depan yang cerah. Baik, karena ini yang saya banggakan, bertemu lagi dengan saya Pak Seri dalam pembelajaran di dasar-dasar teknik otomotif. Nah, kita nanti dengan elemen dasar elektronika otomotif. Nah, sebelum masuk ke situ, ini semuanya sudah siap semua? Tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang sakit pikiran. Nah, yang tidak masuk siapa hari ini? Siapa? Siapa sama? Garuda. Nah, kita doakan saja mereka bisa kembali benar-benar kita, mungkin karena sakit atau mungkin di perjalanan ada gangguan. Nah, ini kita yang dari sini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bertemu lagi di ruangan ini untuk belajar bersama. Saya menemani kalian nanti dalam waktu 2 jam ke depan. Baik, karena yang saya banggakan untuk materi hari ini adalah dasar-dasar teknik otomotif, kemudian untuk elemennya adalah dasar elektronik otomotif. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran meliputi 3, yaitu yang pertama adalah memahami jenis-jenis komponen otomotif. Memahami jenis-jenis komponen otomotif. Kemudian yang kedua tujuan pembelajarannya adalah proses penyambungan dan pemakaian. Dan yang ketiga adalah perawatan dan perbaikan komponen otomotif. Nah, itu tujuan pembelajaran. Kemudian untuk kriteria berkaitan dengan penilaian nanti kita memakai tirta, yaitu meliputi tujuan dari penilaian, kemudian ada aksi, kemudian ada pertanggungjawaban. Nah, itu nanti berkaitan dengan proses penilaian. Anak-anak yang saya banggakan, sebelum kita mulai ini nanti dalam satu kelas ini saya bagi menjadi 4 kelompok. Nah, ini alhamdulillah sudah berjalan dengan baik untuk kelompok-kelompoknya. Ini ada di tengah, mungkin ada kelompok 1, kemudian nanti yang menghadap ke selatan kelompok 2, kemudian menghadap ke saya ini adalah kelompok 3, dan yang menghadap ke utara adalah kelompok 4. Nah, ini nanti metodenya adalah metode diskusi. Nah, nanti kita akan menjawabkan beberapa hal berkaitan dengan
jasa-jasa otomotif. Nah, siap semua ini? Siap. Baik, karena kita berangkatkan. Mereka kan jasa-jasa otomotif perlu kita ketahui bahwa kalian masuk ke jurusan teknik kendaraan dengan otomotif, mau tidak mau kita pelajari berkaitan dengan elektrikal dasar, ya karena merupakan bagian dari otomotif. Kita ketahui bahwa di otomotif kita nanti akan pelajari berkaitan dengan satu engine otomotif, kemudian yang kedua sasis dan pembinaan tenaga, yang ketiga adalah di elektrikalnya. Nah, elektrikal ini nanti kita bagi menjadi dua, yaitu electrical engine, kemudian yang kedua adalah electrical body. Nah, nanti kita di sini pada hari ini adalah fokusnya berkaitan dengan dasar-dasar di elektrikalnya yang berfokus pada di listrikan bodinya. Baik, karena yang saya banggakan untuk menggali atau mengeksplor berkaitan dengan hal tersebut, saya bikin kelompok, kemudian saya akan memberikan suatu pertanyaan pemantik dulu. Ya. Nah, ini merupakan suatu kasuistik. Sering kita mendengar atau melihat di media sosial ada suatu mobil terbakar. Nah, silakan nanti kalian telaah atau mungkin cari referensi kira-kira atau penyebab dari mobil bisa terbakar itu dikarenakan apa? Jadi Bani, jadi kita sering mendengar di media sosial melihat ada suatu kasus mobil tiba-tiba di tengah perjalanan itu terbakar. Nah, memang ini ada korelasinya dengan komponen otomotif khususnya di kelistrikannya. Nah, penyebabnya kira-kira apa? Yang menyebabkan mobil bisa terbakar, beberapa komponen ada kerusakan atau bagaimana, itu apa? Oke, silakan. Sebelum menjawab, kalian bisa mencari referensi dulu, kemudian nanti kita diskusikan. Bisa dipahami? Baik, karena yang sebagian sudah dibaca-baca. Oke, jadi saya ulang lagi berkaitan dengan ekspor, berkaitan dengan kasuistik permasalahan di dunia otomotif. Kita sering mendengar, melihat di media sosial itu ada kasus mobil terbakar. Kira-kira permasalahannya pada apa? Coba kelompok satu, ada salah satu yang menyampaikan. Nanti untuk kelompok yang lain bisa menanggapi. Mas Arif. Mas Arif. Yuk. Mas Arif. Yuk. Konslet. Nah, jadi permasalahan pada kabelnya. Mungkin ada kelompok yang lain bisa menanggapi atau menambahkan dari kelompok 4. Satu Mas Adam atau Mas Ayu. Mas Adam. Bocor pada listrik, ya, bocor pada listrik. Jadi listriknya bocor. Nah, gitu. Kelompok 2 Mas Erik coba. Ada mungkin kelompok yang lain, yang kelompok 4. Oke, ya. Baik, karena yang saya sampaikan dari beberapa masalah ini, tentu saja sebelum kita menganalisis atau mempertimbangkan jawaban yang ada dari beberapa jawaban tadi, kita masuk ke materi ini dulu ya. Jadi di komponen otomotif ada beberapa komponen wajib, artinya yang dengan nyala dan tidaknya suatu kerangka listrikan, kemudian ada komponen tambahan. Nah, di sini ada beberapa komponen tambahan yang nantinya di sini untuk kenyamanan dan keamanan. Nah, mari kita perhatikan di slide ini. Ya. Perhatikan di slide ini bahwa dalam komponen elektronik otomotif ada komponen satu yang bernama fuse atau dalam bahasanya namanya segment. Ya. Fuse atau segment. Nah, untuk fuse ini adalah berfungsi untuk apa? Nah, adalah untuk ada yang tahu saya makan dulu.
fungsi dari fuse, sekring, ya sekring. Nah, kalau belum menemukan jawaban adalah fuse berfungsi untuk mengantisipasi adanya terjadinya shock. Ya, jadi sebagai pengaman. Komponen tambahan berfungsi untuk mengaman jika terjadi konsleting pada rangkaian kelistrikan. Sehingga begitu ada misalnya aliran berlebih, kemudian terjadi short, itu fuse akan putus. Nah, sehingga ini akan mengamankan suatu rangkaian seperti itu. Ya, berarti ada beberapa jawaban. Bisa jadi karena fuse-nya tidak sesuai dengan ampere yang dilalui oleh listrik tersebut. Yang tadi Mas Gani atau Mas Agus tadi adalah ada kebocoran kelistrikan. Ya, salah satunya seperti itu. Nah, kemudian di otomotif ada dua jenis komponen. Ya, ada dua jenis fuse yang sering kita jumpai di pasaran otomotif, yaitu jenis atau tipe sekring. Yang pertama adalah blade. Nah, kalian perhatikan yang jenis sebelah kiri itu adalah fuse jenis blade. Nah, kalau kita punya dari kemudian fuse blade ini ada berbagai macam warna. Ada yang kuning, ada yang hijau, ada yang putih dan merah. Nah, kemudian di atasnya itu nanti akan tertulis ada tandanya, misalnya ada 10 ampere, ada 5 ampere, ada 20 ampere. Nah, itu nanti adalah untuk penggunaannya berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan kapasitas listrik yang akan kita gunakan. Itu. Kemudian yang sebelah kanan itu adalah tipe tabung. Tipe tabungnya ini biasanya digunakan untuk tipe-tipe mobil yang zaman-zaman dahulu ya. Tapi sekarang sudah menggunakan yang ini juga sama. Nanti di ujungnya itu ada tulisan berkaitan dengan ampere yang harus dilalui pada rangkaian tersebut. Itu. Ya, jadi komponen yang utama adalah fuse berfungsi untuk apa? Adalah untuk sebagai pengaman jika terjadi shock sehingga tidak terjadinya kebakaran atau merusak komponen kelistrikan yang lain. Bisa dipahami? Nah, itu ya. Kak. 3. Baik, anak yang saya sampaikan dari paparan yang Bapak berikan, sudah saya sampaikan, saya harapkan bisa dipahami. Untuk merefleksi dari pembelajaran hari ini, kita memberikan asesmen formatif. Silakan nanti dicari, yaitu apa fungsi fuse atau sekring dan ada berapa tipe atau jenis, sebutkan. Silakan. Mas, ya silakan Mas. 3. Fungsi sekring untuk mencegah terjadinya konsleting. Dan ada dua jenis sekring, yaitu jenis blade dan cartridge. Sudah Pak? Ya. Fokus pada Ayo. itu jawaban dari Mas semuanya setuju? Setuju. Use jadi shot pada rangkaian kelistrikan atau jadi konsumsi kemudian jenis satu tipe yaitu blade dan kemudian yang satunya tipe karet tabung. Nah itu besok kalau jadi mekanik harus kamu tahu ya kira-kira rangkaian ini nanti dilewati arus sebesar berapa ampere, maka untuk pemilihan fuse atau sekring itu harus sesuai dengan pemilihannya. Baik, itu hal yang saya banggakan. Kemudian kita dari permasalahan tadi. Nah, jadi kasus misalnya ada mobil terbakar karena terjadi permasalahan fuse-nya tidak bisa putus pada saat terjadi short, sehingga itu membakar kabel-kabel yang ada. Mungkin ada kabel yang terkelupas sehingga menempel dengan bodi di mobil tersebut sehingga terjadi proses terbakarnya suatu rangkaian tersebut. Nah, begitu ada yang sampaikan. Sebagai penutup, perlu saya sampaikan di sini untuk pertemuan hari ini kita akhiri, kemudian untuk pertemuan yang akan kita meneruskan berkaitan dengan cara menyambung dan pemakaian di komponen otomotif elektronik otomotif. Baik, itu ada yang menyampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah sama-sama.
Ya, terima kasih. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sari. Waalaikumsalam warahmatullahi Wah, wabarakatuh. luar biasa Pak Sari tadi ya. Alhamdulillah Pak Adi. Pengajarnya buat terima kasih sekali ya Pak Sari ya. Sama-sama. Kira-kira tadi Pak Sari dalam memberikan pembelajaran kepada kelas 11 TO1 itu gimana ya Pak Sari dalam menilai performa dirinya sendiri? Baik, Pak Edi, terima kasih. Luar biasa dalam proses pembelajaran tadi. Saya tambah ilmu. Wah, Tambah alhamdulillah. ilmu. Pertama berkaitan dengan fungsi ini adalah dalam proses pembelajaran saya sudah menerapkan berkaitan dengan tujuan pembelajaran, kemudian indikator-indikator pembelajaran, kemudian rencana aksi atau aksi yang sudah dilakukan dengan model diskusi, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan sebagai pertanggungjawaban dalam proses pembelajaran dengan penyampaian yang baik. Ya, insya Allah tadi sudah disampaikan dengan baik pula. Ya artinya tadi Pak Sari dalam memberikan KBM di kelas itu sudah mengikuti alur cerita ya? Ya, sudah siap, ada tujuan, ada indikator, rencana aksi dan lain sebagainya. Oke Pak Sari. Terus ini kira-kira setelah melakukan model pembelajaran dengan alur cerita ini kira-kira yang akan dilakukan ke depan apa ya Pak Sari Ya. nanti? Jadi untuk kedepannya saya selaku pengajar atau coach adalah untuk selalu mendengarkan apa dari siswa. Gitu ya. Nah, kemudian biar siswa secara aktif, kemudian saya menemukan kata kunci yang berkaitan dengan pembelajaran tentu untuk pertanyaan pertama yang sekiranya pertanyaan berbobot. Oke Pak Sari ya. Jadi memang intinya bahwa pelaksanaan pembelajaran ini kan kita harus senantiasa berpihak pada murid. Iya, siap. Kita harus selalu mendengarkan permintaan murid ya, kemudian juga kita melayani permintaan murid Iya. dan juga kita bagaimana pembelajaran ini berpusat pada murid. Siap. Serta yang aktif itu justru murid bukan kita selaku guru. Iya. Baik Pak Sari ya, ini merupakan pengalaman ya, tambahan pengalaman sehingga Pak Sari nanti kedepannya bisa lebih baik lagi ya Pak Ya, Sari ya. terima kasih. Baik. Siap, matur suwun sangat Ya. Pak Sari. Terima kasih. Ya. Ya. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih.